Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini, mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk pada ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengambil waktu untuk saat teduh untuk menyiapkan hati kita. Amin. Saat teduh selesai. Nah, teman-teman, kita langsung aja masuk ke ibadah kita pada hari ini. Kita mau mulai. Aku mau ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri nih, dan kita bakalan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk. Oke, nah teman-teman, tema ibadah kita pada hari ini adalah bersaksi di tengah penderitaan. Jadi hari ini kita bakalan belajar untuk menyadari bahwa pergumulan, penderitaan, masalah itu tuh bakal jadi bagian dari perjalanan iman kita. Nah, dari bagian perjalanan iman kita itu kita juga harus mau untuk berjalan sama Tuhan dan ngandelin Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakuin, baik kita di dalam masalah, di dalam sukacita, ataupun di dalam pergumulan. Kita tetap harus mengarah kepada Tuhan. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam nih di topik kita pada pagi hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa dan mengakui setiap dosa dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin kita langsung aja masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Teman-teman boleh berdoa masing-masing, nanti akan aku tutup dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Kami sadar dan mengakui Bapa masih banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu. Kami mohon ampun Bapa,
kiranya Engkau mengampuni kami dan mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih takut dan taat akan firman dan kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mendengarkan berita anugerah. Inilah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu Bejanamu. Seumur hidup
Silakan duduk saudara-saudara, kita akan berdoa untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami pada pagi hari ini bertelut di hadapan-Mu Tuhan untuk sebentar mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau saja yang siapkan hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Engkau juga yang urapi hamba-Mu yang akan menguraikan firman. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-10. Kita akan mulai membaca ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-39. Matius 10 ayat 24 hingga ayat yang ke-39. Saya akan menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua, di mana yang biasanya saudara-saudara pegang terutama di handphone, itu adalah terjemahan baru yang diterbitkan tahun 1974. Sedangkan ini adalah terjemahan baru yang kedua yang baru saja diluncurkan beberapa bulan yang lalu di tahun 2023 ini. Jadi akan ada beberapa kata-kata yang mungkin agak berbeda ya dari apa yang akan saya bacakan ini. Matius 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tetapi apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai di sini pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema kita hari ini adalah bersaksi di tengah penderitaan. Tapi sebelum saya memulai khotbah saya ingin bertanya dulu. Siapa yang merasa bahwa menjadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang mudah? Ada? Boleh angkat tangan? Atau sekarang dibalik, siapa yang merasa bahwa menjadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang sulit? Boleh angkat tangan?
Wah, tanya beberapa nih. Terus yang lain gimana? Mudah tidak, sulit tidak gitu ya. Ini khas GKI ya, kalau ditanya gitu susah menjawab gitu. Ya tapi kalau kita, ini pengalaman nih ya. Kalau kita lahir dari keluarga yang ayah ibunya adalah Kristen, ya. Kemudian kita sekolahnya di sekolah Kristen atau sekolah Katolik dari mulai playgroup sampai dengan kuliah itu di sekolah Kristen atau Katolik. Rasanya hidup kita mudah-mudah saja menjadi seorang Kristen. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi sekarang kalau misalnya sekolahnya, walaupun orang tuanya Kristen, tapi sekolahnya itu di sekolah yang campuran. Artinya seperti sekolah negeri gitu ya, di mana ada saudara-saudara teman-teman yang beragama bukan Kristen. Kesulitannya mulai bertambah. Nah, bayangkan kalau saudara-saudara lahir pada keluarga atau pada orang tua yang bukan Kristen. Wah, itu tantangannya jauh lebih besar, ya. Bahkan kadang-kadang terjadi penolakan, kadang-kadang bahkan dikucilkan karena dianggap ini ya pengkhianat atau orang yang tersesat gitu ya, orang yang meninggalkan ajaran yang benar. Ada beberapa kawan saya yang dari keluarganya bukan Kristen kemudian menjadi Kristen. Satu, berjuang untuk memberitahu orang tua itu bagaimana caranya, karena biar bagaimana dia tentu harus memberitahu orang tuanya. Kemudian juga dia siap menerima konsekuensi dari orang tua, dimarahi setiap hari dan sebagainya, belum saudara-saudara, dan bagaimana dia bisa mengemukakan iman Kristennya kepada orang-orang yang menyerang, orang-orang yang bertanya. Kita ini hidup di kota Bandung, ya, yang kalau menurut statistik tahun 2022 jumlah Kristen dan Katolik itu sekitar 13,33%. Sementara populasi Katolik dan Kristen di Indonesia itu sebetulnya hanya 10,5%. Jadi sebetulnya kita hidup di tempat yang populasi Kristennya jauh lebih besar daripada rata-rata seluruh Indonesia. Tapi kalau kita melihat provinsi Jawa Barat, maka populasi orang Kristen hanya 5,5%. Jauh di bawah rata-rata Indonesia. Artinya apa? Tantangan kita untuk menjadi orang Kristen itu sebetulnya cukup besar di provinsi Jawa Barat ini. Dan kita cukup disorot gitu, karena kita sangat minoritas, hanya 5,5% di Jawa Barat. Di kota Bandung kita mungkin agak lebih nyaman, atau di Kabupaten Bandung ya, kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu kalau dijumlah 13,33%. Agak lebih nyaman. Nah, tapi tema kita hari ini bersaksi di tengah penderitaan. Ya. Kalau kita baca mulai pasal yang ke-10, Matius 10 mulai dari ayat yang pertama hingga yang terakhir itu di ayat yang ke-42. Ini bacaan kita ini sebetulnya sebagian dari yang ini ya, nanti boleh dibaca di rumah ya, mulai ayat pertama dari pasal ke-10 ini. Tuhan Yesus memanggil 12 murid kemudian mengajari murid-muridnya tentang bagaimana kalau kalian diutus. Dan diutus itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-16 misalnya, yang bukan bagian dari bacaan kita. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bayangkan, domba di tengah-tengah serigala. Wah, kalau serigalanya lapar, lihat ini ada domba, apa yang dilakukan? Tentu akan diterkam. Nah, bagaimana caranya supaya domba ini tetap hidup, tetap selamat, walaupun hidup di tengah-tengah kumpulan serigala? Dikatakan, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini bukan sesuatu yang mudah. Cerdik itu kadang-kadang ada jadi nakalnya, ada jahatnya, begitu kan ya? Gak boleh. Cerdik tapi yang tulus. Nah, jadi artinya kecerdikan yang tidak boleh membuat sesuatu hal yang sifatnya jahat atau licik atau nakal. Karena tetap harus
tulus. Nah, dari sini kita tahu bahwa memang Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kita ini ya sebagai orang Kristen itu hidupnya tidak mudah, tidak sepertinya wah lempeng, tidak ada masalah sama sekali, tidak begitu. Pada kenyataannya kita di masyarakat juga tidak mudah hidupnya. Beberapa yang bergaul atau bersekolah tadi di sekolah negeri kadang-kadang mendapatkan pertanyaan yang sulit, ya. Kamu orang Kristen ya? Tuhannya 3 ya? Kan Pancasila bilang Tuhan itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa orang Kristen Tuhannya 3? Wah, mulai bingung kan, kita jawabnya gimana nih? Ya kita mengakui ada Trinitas. 3 Tuhan tapi tetap satu. 3 tapi tetap satu. Maksudnya gimana kan? 1 tambah 1 tambah 1 kan sama dengan 3. Kenapa ini jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Nah, bagi yang ingin mengetahui lebih panjang jawabannya, silakan nonton di YouTube, cari Minggu Trinitas, tanggal 4 Juni khotbahnya Pendeta Samuel Adi Perdana, ya, di YouTube-nya GKI Taman Cibunut. Ya, secara mudahnya sebetulnya Pendeta Samuel mengajarkan begini di dalam khotbahnya. Anggap itu seperti sebuah telur. Telur itu kan satu, ya, anggap sebutir telur. Kan kita sebut telur. Walaupun sebetulnya kalau kita buka, itu ada kulitnya, ada kulit telur, ada putih telur, ada kuning telur. 3 jenis. Kulit, putih, kuning. Tapi 3-tiganya disebut telur. Itu kan ya, menjadi dalam satu kesatuan sebagai telur. Tentu contoh-contoh seperti ini ada beberapa lagi dan punya kelemahan-kelemahan, ya. Yang jelas karena Tuhan itu ya bukan telur gitu kan ya. Jadi ini hanya sebuah simbol untuk menjelaskan hal yang sulit itu gitu. Jadi kita bisa berkata bahwa ya memang 3 tapi 1. Itu bisa itu. Atau ada lagi misalnya yang memberi contoh matahari. Matahari itu ada planetnya itu, bulatannya itu yang bisa kita lihat. Ada sinarnya yang menerangi dan ada panasnya yang menghangatkan. Nah, itu juga bisa menggambarkan sebagai kenapa Tuhan kita dikenal sebagai dalam 3 pribadi. Tuhan itu Esa tapi 3 pribadi. Dan seterusnya ada banyak cara-cara, contoh-contoh lain, segitiga, 3 sudut tapi tetap menjadi satu segitiga gitu, tapi sudutnya ada 3, di mana sudut yang ini dengan yang ini tentu berbeda-beda, ya, tetapi ya kadang-kadang kelemahannya loh, tapi kan sudut bukan segitiga, iya, 3-tiganya, nah itulah selalu ada kelemahan dari contoh-contoh. Tapi itu kita bisa komunikasikan kepada orang-orang yang bertanya, supaya apa? Supaya mereka mulai menyadari bahwa oh ternyata ada loh dasarnya, bukan hanya ngarang-ngarang atau bukan hanya sesuatu, tapi ada pemikiran yang cukup mendalam sehingga orang Kristen menyatakan imannya sebagai ada iman Trinitas itu. Ya, di mana Tuhan Allah menciptakan, Tuhan Yesus beserta dengan kita memberi contoh dalam kehidupan nyata dan Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita dan mengatur langkah-langkah kita. Di ayat yang ke-24 yang barusan kita baca, dikatakan di sini seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Ini sebetulnya bukan masalah jadinya murid itu tidak boleh lebih pintar dari gurunya, bukan. Tapi ini dalam rangka Tuhan Yesus menyatakan bahwa saya ini dihina loh. Saya ini juga mendapatkan banyak dihina, lalu bahkan kemudian sampai harus mati di kayu salib. Nah, kalian itu sebetulnya ya tidak perlu melebihi saya sebagai gurunya. Cukup kalaupun sudah sama aja sudah luar biasa gitu. Nah, murid Tuhan Yesus, Rasul Petrus itu bahkan sampai disalibkan. Dan dia menurut tradisi Kristiani, Rasul Petrus itu disalibkan dan tidak mau disalibkan seperti Tuhan Yesus di mana kepala di bawah, kaki
kepala di atas tapi kakinya di bawah, dia mau disalib terbalik. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Karena dia tidak mau disalibkan seperti gurunya. Dia mau tidak mau persis. Jadi minta dirubah seperti itu. Menurut tradisi itu terjadi pada zaman Kekaisaran Nero, itu di tahun 64 Masehi. Sesuatu yang luar biasa. Seorang murid Tuhan Yesus yang kemudian juga sampai akhirnya mati di kayu salib demi mempertahankan iman Kristennya. Nah, kemudian juga kita beruntung hidup di Indonesia yang tidak mengalami kejadian seperti di Jepang. Kalau kita di Jepang, itu ada tahun-tahun di mana kekristenan itu masuk ke Jepang di tahun 1638, kemudian berkembang, tapi kemudian ada masuk 1540-an, tapi kemudian pada tahun 1638 terjadi pemberontakan, dan kemudian kekristenan dilarang dan kemudian ditutup, tidak boleh, orang Kristen ditangkapi, dibunuh, ya terjadi pembunuhan besar-besaran, sehingga apa yang dilakukan, orang Kristen berusaha tetap beribadah, tetap memegang iman Kristennya secara sembunyi-sembunyi, muncul gereja-gereja di bawah tanah. Baru kemudian pada tahun 1853 terjadi keterbukaan Jepang, di mana kemudian orang asing juga boleh masuk, kekristenan kembali boleh berkembang dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian, orang Kristen di Jepang hanya sekitar 1-2 juta orang saja, atau hanya sekitar 1% dari penduduk. Ya, kita di Indonesia sudah lebih nyaman ya kan dibandingkan di Jepang, apalagi pada masa-masa itu. Nah, tapi kalau kita juga baca sejarah, di awal tahun 2000-an terjadi konflik-konflik agama, baik di Poso maupun juga di Ambon, di mana terjadi seolah-olah terjadi peperangan antara Kristen dengan Muslim, padahal mereka sama-sama orang Ambon, sama-sama orang Poso, tapi kemudian ada orang-orang pendatang yang kemudian ikut merecoki dan lain sebagainya. Penyebabnya kadang-kadang sepele, hanya karena perkelahian antara satu pemuda Kristen dengan satu orang pemuda Muslim. Tapi kemudian dengan ditunggangi oleh kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan sebagainya, akhirnya meluas-meluas. Banyak korban jiwa, selain luka-luka juga ada yang meninggal, rumah-rumah hancur, rumah-rumah ibadah juga di kedua sisi. Kedua belah pihak itu seperti itu. Terjadi juga pemisahan, artinya orang kalau lewat gitu tidak dikenali gitu ditanya, kamu Kristen, Nasrani atau kamu Muslim, buktikan dengan kalimat syahadat atau pengakuan iman rasuli atau doa Bapa kami. Gitu, terjadi pemisahan yang luar biasa. Ya, itu terjadi di Indonesia, tapi kemudian akhirnya berhasil didamaikan dan kemudian juga orang-orang yang menjadi provokatornya kemudian ditangkapi dan juga kemudian seperti sekarang kondisinya kembali pulih. Orang-orang mulai kembali lagi ke daerahnya dan kemudian mulai bercampur lagi. Kenapa sih hal itu terjadi? Ya tentu karena sebetulnya kurang main bareng gitu ya. Kalau saya di komunitas Bhinneka itu di Bandung, kita mengadakan tur rumah ibadah gitu ya untuk anak-anak SD gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya kita mengenalkan gitu bahwa oh Kristen tuh seperti ini, Islam tuh seperti ini, Buddha seperti ini, Konghucu seperti ini, Hindu seperti ini gitu. Dengan kita sering main bareng, itu harusnya kecurigaan itu tidak terjadi. Gitu. Kita bisa sama-sama bergaul sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang-orang yang memegang kebinekaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah ini sekarang cerita yang paling up to date nih. Minggu lalu dan beberapa hari kemudian itu sempat viral, ada 2 kejadian tentang rumah ibadah. Ya, di Tambun, Bekasi itu minggu lalu tanggal 18 itu terjadi. Ada ketua RT, ketua RW bersama beberapa orang mendatangi satu rumah yang disewa
yang sedang digunakan oleh dipakai untuk ibadah. Nah, di video itu terlihat jelas bahwa yang datang itu sangat emosional. Tetapi yang menghadapi itu sepertinya ibu pendeta atau ibu majelis gitu tetap tenang. Dia tidak ikut emosi dan kemudian jadi tidak timbul perkelahian dan sebagainya. Tapi cukup dengan kata-kata dikatakan bahwa apakah kami tidak boleh berdoa? Apakah kami tidak boleh beribadah? Bukankah tidak ada larangan untuk beribadah? Gitu ya. Terus itu, oh tapi ini harus izin. Oh kami sudah punya izin dari FKUB itu Forum Komunikasi Umat Beragama. Gitu. Ini kami bukan mau membuat gereja, ini hanya kami pakai untuk beribadah, gitu. Karena kita sebagai orang Kristen ya harus beribadah, gitu. Ya, wah viral, kemudian diketahui ternyata ketua RW-nya itu juga seorang tentara yang aktif dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata sudah ada perdamaian, dikatakan bahwa oh itu sebetulnya Pak RW itu justru mau mendamaikan karena ini ada orang-orang yang mau menyerbu, gitu ya. Tapi jadi ada salah paham dan sebagainya. Dianggap beres. Di hari yang sama juga sebetulnya terjadi penutupan rumah ibadah di Solo. Tapi wali kota Solo, Mas Gibran Rakabuming, ini justru yang mencopot spanduk itu karena ditulis spanduk penolakan dan sebagainya. Ternyata itu juga tempat itu dipakai untuk sekolah minggu sebetulnya gitu ya, tapi masyarakat tidak suka dan kemudian dia mengatakan bahwa ayo urus izinnya, kalau memang mau bikin gereja ya ayo cepat urus izinnya gitu. Nah jadi di sekitar kita sebetulnya masih terjadi hal-hal seperti itu, di mana ada kecurigaan, di mana ada masalah gitu ya, orang tidak suka dan sebagainya gitu. Walaupun kita di negara yang sifatnya Bhinneka Tunggal Ika ini, di mana agama Kristen juga diakui sebagai agama resmi. Nah, karena keberadaan gereja itu kadang-kadang dianggap sebagai suatu ancaman, di mana akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemurtatan dan sebagainya. Ya, itu yang menjadi masalah gitu, yang dibilang ya kadang-kadang kurang gaul gitu, ya kurang main bareng. Menteri Agama ini sekarang juga sedang mempertimbangkan untuk menyusunkan keputusan presiden yang mau menghapuskan SKB 2 menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, yang mensyaratkan pembangunan rumah ibadah itu harus mempunyai rekomendasi dari Departemen Agama dan dari FKUB itu, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, tapi karena ini persyaratan rekomendasi ini sulit sekali didapat, maka akhirnya banyak gereja yang tidak bisa mendapatkan izin untuk dibangun gitu. Jadi sembunyi-sembunyi lah, entah menggunakan mall, entah menggunakan ruko dan sebagainya untuk dijadikan tempat ibadah. Nah, itu yang sedang digodok katanya, tapi masih belum itu. Dan Pak Menteri Agama bilang sebetulnya kalau orang sudah semakin taat, sebetulnya semakin toleransi, dalam arti semakin menerima bahwa ya itu ada perbedaan ya oke, nggak ada masalah gitu. Ada perbedaan ya, memang semua orang juga berbeda, anak kembar pun beda gitu kan sebetulnya kan. Ya itu sesuatu yang harusnya diterima sebagai suatu keberagaman yang justru memperkaya gitu. Nah, tetapi sekarang tema kita adalah bersaksi di tengah penderitaan. Nah, bagaimana nih kita bersaksinya nih sekarang nih? Kita diminta untuk bersaksi loh, perintah Tuhan Yesus juga jelas bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu, gimana caranya? Nah, kalau kita meminjam istilah marketing atau salesmanship, itu ada yang disebut hard selling dan ada soft selling. Ya, kalau hard selling itu jualan langsung produknya bahwa ini gini bagus loh. Ya, saya zaman SMA, saya juga tergabung dalam sebuah persekutuan anak-anak SMA gitu ya. Kemudian kami diajari untuk bagaimana mengabarkan Injil. Lalu pergi berdua gitu, saya dengan senior saya pergi jalan-jalan di sekitar rumah persekutuan itu, tempat kita bersekutu, cari orang yang lagi duduk-duduk gitu kan ya, entah tukang beca, entah tukang warung atau apa gitu, diajak ngobrol gitu. Pertama basa-basi dulu kan apa gitu, terus mulai masuk nih ke materi. Tanyanya gini,
diajarinya nih ya, Pak, Bapak kalau meninggal pasti masuk surga nggak? Wah langsung kan dia mulai, apa nih maksudnya nih? Gitu kan. Nah terus sudah gitu, panjang lebar, ujungnya adalah, Pak, jalan masuk surga satu-satunya adalah melalui Yesus Kristus. Bapak harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka Bapak akan masuk surga. Zaman SMA tuh ya namanya anak SMA kan, sedang mencari jati diri, sedang mencoba-coba hal-hal itu kan. Jadi saya diajari seperti itu. Kalau saya dan senior saya itu melakukannya di Malaysia, kami berdua bisa masuk penjara. Karena ada kejadian di tahun 2018, 4 orang Finlandia di Kepulauan Langkawi membagikan traktat ya, jadi informasi leaflet gitu tentang Kristen di ruang publik, ditangkap polisi, diadili, masuk penjara 2-5 tahun itu ancamannya. Indonesia tidak melakukan itu, masih ada kelonggaran untuk hal-hal seperti itu. Tapi juga ada yang kemudian dilaporkan polisi dan sebagainya, dianggap mengganggu kerukunan beragama dan sebagainya, bisa saja terjadi seperti itu. Atau masuknya di YouTube dan sebagainya kemudian viral dan sebagainya, bisa jadi masalah pidana juga di Indonesia. Lalu kalau yang soft selling bagaimana? Yang soft selling adalah ya kadang-kadang, yang semi dulu nih ya, yang semi kadang-kadang ada yang juga sering dikritik oleh umat muslim adalah gereja membagikan sembako misalnya gitu. Tetapi syaratnya adalah harus jadi anggota gereja baru dapat terima paket sembako gitu ya. Jadi kegiatan diakonia kita dianggap juga bagian dari kristenisasi gitu, di mana kita membantu jemaat yang kurang mampu. Nah, kemudian supaya dia lebih mampu dan bisa menyekolahkan anaknya, makannya juga bisa agak lebih teratur karena diberi sumbangan natura sebagainya, itu dianggap sebagai kristenisasi. Dimana, wah kalau saya mau dapat pertolongan gitu saya harus jadi Kristen. Nah itu juga menjadi bahan kecurigaan. Waktu gempa Cianjur baru tahun lalu kan ya, 2022 ya, itu ada gereja yang menyumbang tenda-tenda, tapi kemudian ada tulisannya, tim kasih gereja Reformi Jili. Ada orang-orang dari luar yang datang ke situ, lihat, wah ini kristenisasi nih. Label itu karena dijahit di tenda-tenda yang cukup panjang dan besar, lalu dirobek, viral. Orang-orang yang tinggal di tenda itu ngomel sebetulnya karena tendanya jadi bocor. Karena itunya labelnya disobek. Orang-orang yang menyobek sih pulang lagi ke rumah masing-masing lah. Ini kan orang yang tidak punya rumah. Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebetulnya mengecam tindakan itu. Dia bilang, ya kalau pakai gitu ya sesuatu yang wajar lah. Karena yang menyumbang itu kan harus bertanggung jawab kepada donaturnya gitu. Sehingga harus ada, itu ya tidak apa-apa dipasangi bahwa ini sumbangan dari siapa. Itu salah satu bukti bahwa memang sumbangan dari para penyumbang donatur itu benar mencapai sasaran dan diberikan. Nah, sekarang kita mau bagaimana sekarang, hard selling atau soft selling? Soft selling itu berarti kita tidak mengatakan bahwa ayo jadi Kristen supaya masuk surga. Gitu ya, percaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Anda akan masuk surga. Mungkin tidak ke sana dulu, tapi kita memberikan contoh dalam kehidupan kita bahwa kita sebagai orang Kristen ini berbeda dengan orang-orang yang agamanya bukan Kristen. Ada hukum kasih yang kita harus pegang erat, yang kemudian kita sebarkan, bukan hanya mengasihi sesama kita orang Kristen, tapi mengasihi sesama manusia. Kita menolong tanpa pamrih, kita tidak perlu membawa nama Kristus seketika itu juga, tapi orang akan melihat bahwa oh ini orang Kristen memang agak beda ya, gitu. Ada kasih yang kita tonjolkan, ada terang yang kita bawa. Kalau kita misalnya menjadi panitia di kemahasiswaan, menjadi bendahara, jadilah bendahara yang baik,
yang tidak kemudian melakukan korupsi kecil-kecilan atau manipulasi dana yang diterima. Kalau kita dipercaya menjadi suatu jabatan kepanitiaan, jadilah kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan bertanggung jawab. Supaya apa? Kita buktikan bahwa orang Kristen itu memang bisa dipercaya. Orang Kristen ini mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan. Nah, dengan begitu maka kita sebetulnya secara tidak langsung kita menyalurkan kasih Kristus kepada kita, kepada orang lain. Dan kemudian kita juga menjadi duta-duta Kristen yang memberi kesaksian bahwa hidup orang Kristen ini memang berbeda. Orang Kristen ini memang bisa dipercaya, orang Kristen ini jujur, orang Kristen ini juga tidak mau melakukan kesalahan. Nah, itulah sebetulnya yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau sampai akhirnya kemudian teman kita bertanya, kok kamu begini baik sih? Kok kamu begini bertanggung jawab? Kok kamu begini jujur? Kenapa? Ya, karena saya mengimani bahwa Kristus sudah mati untuk saya, Kristus sudah melayani saya lebih dahulu, maka saya juga mau melayani teman-teman dengan sebaik mungkin, dan itu adalah suatu ungkapan terima kasih saya juga kepada Kristus. Ya, saya mau membawa perbaikan kepada dunia yang rusak ini. Ya, itu tidak menjadi masalah kan, karena dia yang bertanya gitu, kita menjawab gitu, bukannya kita yang memaksakan pemikiran kita. Nah, memang dalam kehidupan di masyarakat tentu akan, ya terutama yang tadi ya kalau kita sudah ke masyarakat kan campur kondisinya kan. Nah, begitu semakin dekat kita hubungan dengan teman yang tidak seiman, pertanyaan-pertanyaan yang mendalam seperti itu biasanya akan muncul. Ya kita harus bisa menjawab. Kalau kita tidak bisa menjawab, ya kita bilang, aduh maaf ya, saya belum tahu nih jawabannya. Ntar saya tanya dulu nih ke pendeta saya atau ke kakak pembimbing atau ke majelis gitu, bagaimana jawabannya. Ini PR untuk saya nih, karena saya juga belum paham. Gitu ya, bukan kemudian terombang-ambing, oh gitu ya, aduh berarti saya salah dong. Ya jangan langsung begitu ya, tanya dulu. Kita cari dulu jawaban. Ya kadang-kadang kita bisa mencari di internet atau di buku-buku gitu kan, tapi kembali harus kita lihat buku mana gitu yang kita baca, internet mana juga yang kita akses gitu kan. Apakah jawaban yang diberikan di situ benar. Tapi yang pasti jangan juga sampai terjadi gini. Kadang-kadang kalau di internet itu dialog ceritanya sih judulnya dialog antar umat beragama gitu kan. Tapi akhirnya isinya adalah saling maki-memaki dan sebagainya, saling hina-menghina dan sebagainya. Wah, itu udah tidak sehat sebetulnya. Kalau emosional seperti itu tidak akan sehat. Jadi kita harus mencontoh ibu pendeta atau ibu majelis di Tambun itu yang menjawab dengan tetap tenang, sesuai dengan aturan dan sebagainya. Sehingga yang emosi ini juga akan diredakan emosinya. Nah, begitu reda emosinya, logikanya akan mulai berjalan gitu lah. Kalau logikanya sudah berjalan, kita bisa bicara dengan lebih baik. Nah, kalau kita baca kemudian di ayat yang ke-26, 28 dan 30 dan 31 ya. Itu ada kata yang diulang-ulang, yaitu janganlah takut. Ya, di 26 ada janganlah takut terhadap mereka. Di 28 disebutkan jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Kemudian di ayat yang ke-31, karena itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, memang kita akan mengalami kesulitan. Bagaimana caranya cerdik, bagaimana tapi harus tulus. Tapi kita tetap punya tugas untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan kepada siapapun yang kita temui. Dan jangan takut tadi, memang akan ada penderitaan, mungkin kita dicemooh ya, karena kita sebagai minoritas, kita kemudian juga disisihkan. Ya, ada cerita generasi orang tua saya, seorang tentara aktif, seorang dokter, pangkatnya sudah letnan kolonel,
tapi kemudian dia harusnya bisa menjadi direktur sebuah rumah sakit di komando daerah militer tertentu, tidak bisa karena dia Kristen. Gitu, dia bilang, "Pak, maaf, Bapak Kristen sih. Kalau Bapak bukan Kristen, harusnya bisa jadi komandan, mangkat jadi kolonel. Tapi karena Bapak Kristen, tidak bisa." Ya kasarnya seperti itu, gitu. Terjadi, ya tidak apa salah juga, dijalani saja, gitu. Walaupun akhirnya hanya sampai maksimal di pangkat letkol. Tapi Dokter Terawan, seorang dokter juga Kristen, bisa menjadi jenderal, kemudian bahkan menjadi menteri, gitu. Jadi ya zaman juga berubah, gitu ya. Artinya asalkan kita memang bisa membuktikan bahwa kita ini orang Kristen tidak mempengaruhi kecerdasan kita, bahkan kita mungkin jadi lebih baik, kita juga bahkan lebih berdedikasi dan sebagainya, orang juga akan melihat pada akhirnya, gitu. Tidak bisa cahaya itu ditutup gantang, ya apa, ditutup gitu. Cahaya itu ya kalau memang ada, ya dia akan menerangi sekecil apapun di tempat yang gelap. Ya lilin-lilin kecil itu juga bisa menerangi, walaupun mungkin tempat yang diteranginya lebih kecil daripada obor yang apinya besar, tentu akan menerangi jauh lebih besar. Jadi buktikan saja bahwa kita memang orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang sungguh mengasihi sesama kita, gitu. Ya kita tidak membuat intrik-intrik dan sebagainya, kita mengasihi mereka sebagai teman sejawat dan sebagainya, gitu. Atau bahkan membantu untuk mereka bisa berkembang lebih jauh lagi. Untuk terakhir saya mau tunjukkan sesuatu sebagai penutup. Saya punya sebuah balon. Tiup dulu ya. Balon ini kan sesuatu yang rentan lah ya, gitu ya. Jadi kalau kita tusuk, ini kan pasti dia akan meledak, ya. Nah, umpamanya kita ini sebetulnya ini kita nih orang-orang Kristen nih. Kita mengalami ancaman dari manapun. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita tidak akan kuat, pasti akan meledak. Kenapa kita sebagai orang Kristen kuat? Karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang melindungi kita, menguatkan kita, membuat kita selalu punya pengharapan. Di saat kita mengalami kesulitan, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, ini ada suatu kesulitan yang saya bingung, tapi harus saya hadapi. Tuhan tolong saya supaya saya dikuatkan untuk menjalani ini, dan kemudian lewat dari kesulitan ini. Kita coba ya, balon ini kuat gak nih? Kalau ada ancaman seperti ini, masuk. Tutup kuping. Ya, ada Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa kuat. Ada Tuhan yang melindungi kita sehingga kita boleh menjalani kesulitan itu, tantangan itu dengan baik. Jadi jangan takut, lakukan itu di dalam Tuhan. Tuhan yang menguatkan kita dan Tuhan yang memimpin kita. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita buka, ya, tinggal
persoalannya kembali kepada diri kita lagi masing-masing. Maukah kita senantiasa menjalankan perintah Tuhan dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dan juga maukah kita terus bekerja agar kasih Tuhan itu sungguh terpancar melalui kita kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita akan melakukan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami diutus oleh Engkau di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang tidak begitu baik. Tuhan, kiranya Engkau saja yang senantiasa kuatkan kami, walaupun kami minoritas di kota Bandung di Indonesia ini Tuhan, tetapi kami tetap senantiasa ingin mengikuti firman perintah-Mu, agar kami senantiasa menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang, mewakili Engkau di dunia ini. Tuhan, Engkau yang kuatkan kami, Engkau yang pimpin kami Tuhan, agar kami anak-anak-Mu di sini, baik dalam skala kecil, baik kepada teman-teman kami yang terdekat, saudara-saudara kami, orang tua kami menjadi terang-Mu, terang bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang berikan kami hikmat dalam kami menjalankan hal ini, sehingga tidak terjadi pergolakan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang justru membahayakan kerukunan beragama di Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang senantiasa pakai kami, agar kami juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau juga kiranya sertai seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau yang jaga agar Kebineka Tunggal Ikaan ini sungguh-sungguh bisa terus berlangsung dengan baik. Engkau yang jaga agar suasana kondusif antara umat beragama, hubungan antara umat beragama juga semakin baik. Engkau yang juga berkati para pemimpin kami, baik di pemerintahan pusat, daerah maupun di kota. Hanya Engkau yang juga sertai agar mereka pun diberi hikmat, sehingga negara ini boleh terus berlangsung dan menjunjung Pancasila dengan sebaik mungkin. Tuhan, Engkau juga berkati kami dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah Engkau saja yang juga gunakan kami, walaupun kami ini hanya mampu mempengaruhi sedikit masyarakat, tapi Engkau dalam pimpinan-Mu, kami ini tetap menjadi lilin-lilin yang kecil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi persembahan. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus udah baik banget sama kita. Nat persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Untuk teman-teman yang di rumah, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang tertera pada layar masing-masing. Dan untuk teman-teman yang hadir di sini, nanti akan disebarkan kantong kolekte oleh para pelayan yang bertugas. Nah, sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa Teman-teman boleh bangkit berdiri. tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang gak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu yang telah kami terima, yang Tuhan berikan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Biar kiranya persembahan kami ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan yang tutup bungkus kehidupan kami senantiasa. Kami menyerahkan semuanya ke tangan-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman boleh duduk. Dari khotbah yang tadi udah disampaikan, kita sama-sama bisa belajar ya. Mungkin emang kita sebagai umat Kristen itu, terutama di kota Bandung itu sebagai minoritas, cukup sulit untuk kita dalam bersaksi, memberitakan firman Tuhan, dan gak bisa kita pungkiri bakal banyak banget konflik-konflik yang terjadi. Nah tapi di sini Tuhan mau ingetin kita bahwa dulu Tuhan aja mau bersaksi di tengah penolakan, di tengah dibenci semua orang, dicemooh, bahkan sampai disalibkan karena menyebarkan kebenaran firman Allah. Nah seperti pada yang udah kita baca ayat di Matius 10 ayatnya yang ke-25a, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Nah kita harus mau dan harus bisa dalam bersaksi menyebarkan firman Tuhan di kondisi terberat sekalipun. Nah mungkin aku ambil satu ayat lagi dari Matius 10 ayatnya ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kita nggak perlu takut dengan manusia atau mungkin dengan penolakan atau mungkin dengan pertanyaan orang-orang, karena ada Tuhan yang besar yang menyertai kita senantiasa. Oke, mungkin kita udah di penghujung kebaktian. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat yang keempat, nomor 439 dengan judul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Teman-teman boleh bangkit berdiri ya.
Mari saudara-saudara kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Teman-teman, aku persilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Nah, teman-teman, ada yang nyadar nggak nih? Kalau hari ini tuh ada wajah-wajah baru nih yang bergabung sama kita di ibadah pada hari ini. Nah, sekarang ternyata kita tuh kedatangan teman-teman dari Ture, dari Tunas Remaja yang bergabung pada ibadah remaja pemuda pada hari ini. Boleh dong kita sambut dengan tepuk tangan. Oke, selamat datang ya teman-teman. Semoga kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Nanti juga kalau udah dari Tura boleh langsung bergabung ke remaja pemuda, bergabung ibadah bareng-bareng lagi di sini. Sama aku ada satu pengumuman dari Paduan Suara Sol. Ini lagi nyari member, lagi buka pendaftaran. Boleh baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Kalau syaratnya itu yang pertama bisa menyanyi, terus juga minimal 18 tahun dan punya komitmen. Nah, mungkin untuk CP-nya nanti bisa hubungi Kirei atau di WA 0878 2247 6833. Oke teman-teman, mungkin kebersamaan kita sampai sini aja, ibadahnya udah selesai. Selamat hari Minggu.